Terus terang saya terkejut saat tidur-tiduran melihat berita ada seorang anak yang dililit ular piton sampai meninggal. Memang ular bukan binatang yang bisa dipermainkan. Dalam ukuran besar maupun dalam ukuran kecil. Ular adalah binatang yang sangat berbahaya. Maka dari itu saudara, kalau kita bertemu dengan ular, sebaiknya menghindar saja daripada kena malapetaka. Berdasarkan pengalaman yang sering kami dapatkan saat kami bertugas menjaga gudang tua di antara semak belukar dan tambak-tambak ikan di daerah pesisir, kami sering bertemu dengan ular-ular yang ada di situ. Baik ular besar, ya paling nggak sebesar paha, maupun ular-ular kecil, mulai dari yang ukuran 30 cm sampai yang hampir 5 meter. Kami sering bertemu dengan ular kobra, ular hijau, dan beberapa ular-ular kecil lainnya yang kami tidak bisa sebutkan. Bahkan kami sempat berhadapan dengan king cobra sekitar 3 meter panjangnya, kalau tidak salah itu kurang lebih, dengan posisi siap menyerang. Namun saya tahu dia tidak akan pernah menyerang kita kalau tidak diganggu. Pada saat dia mendongakkan badan, menegakkan badannya mungkin sekitar setinggi 1 meter, berdiri menghadapi saya saat itu di belakang pergudangan, otomatis saya mundur perlahan sehingga dia tidak merasa terancam. Akhirnya ular tersebut lari. Setelah tahu saya mundur, dia kemudian menelusur ke tanah kembali dan berbalik arah dengan cepat meninggalkan saya. Jadi intinya, ular tidak akan pernah menyerang kita kalau dia tidak dalam kondisi bahaya. Saat kita menghindar, ular tersebut akan kembali. Ular tersebut akan menjauhi kita. Jadi inti dari masalahnya, jangan sampai kita mengganggu ular ataupun memegang dia, karena dia merasa terancam dan otomatis akan menyerang kita. Belajar dari peristiwa tentang anak yang dililit ular karena hendak mempermainkan ular tersebut, maka bila saudara bertemu dengan binatang tersebut dan pada saat itu ada seseorang yang sedang dililit dan membutuhkan pertolongan, maka saudara-saudara harus siap. Apa yang harus kita siapkan saat menghadapi ular yang sedang menyerang? Kalau ular sudah melilit, berarti ular tersebut sebagian kekuatannya tertuju pada benda yang dililitnya, entah itu binatang maupun manusia. Jadi saudara harus secepatnya menangkap kepala ular tersebut. Apabila saudara takut, saudara cari tali. Usahakan tali tersebut tepat mengikat di kepalanya. Tali simpul dengan bantuan ranting dari jarak yang agak jauh bisa. Saat ular itu menerjang hendak menggigit kita, usahakan tali itu masuk ke leher ular tersebut dan tarik tali tersebut.
insya Allah lambat laun ular itu akan mengendorkan lilitannya dan melepaskan, karena dia hendak menyelamatkan dirinya yang tercekik oleh tali yang mengikat lehernya. Saat ular tersebut sudah tercekik, namun lilitan yang dia lilitkan ke tubuh seseorang belum lepas, coba cari plastik, tutup kepala ular itu dengan plastik. Memang ini ekstrim ya. Tutup plastik dan ikat plastik itu. Saya yakin dalam waktu cepat ular itu akan kehabisan nafas, karena udara yang dalam plastik tidak akan bertahan lama untuk dia hidup. Dia pasti akan melepaskan lilitannya dan berusaha untuk melepaskan diri dari plastik yang menutupi kepalanya, karena udara di dalam plastik itu akan cepat habis dan oksigen yang ada di dalam plastik tersebut terkuras. Secara otomatis ular tersebut akan melemah. Namun ini bila kondisi sangat terpaksa sekali. Anda bisa juga menggunakan parfum. Saat ular tersebut melilit, semprotkan parfum pewangi tepat di kepala ular tersebut. Insya Allah ular tersebut merasa tidak nyaman dengan bau pewangian. Otomatis dia akan melepas lilitan dan akan pergi. Atau ada lagi, kita bawa saat itu mungkin kita bawa cairan pembersih lantai, misalkan karbol, misalkan Fixal. Itu sangat ampuh sekali. Langsung aja semprotkan ke kepala ular tersebut atau tubuh ular tersebut. Ular tersebut mungkin akan menggeliat-geliat karena merasakan pedih, karena cairan pembersih lantai atau Fixal atau karbol dan lain sebagainya ada sebagian yang mengandung HCl. HCl itu akan sangat efektif sekali membuat tubuh ular merasa nyeri, kepedihan, dan otomatis ular tersebut akan melepaskan lilitannya. Jadi ingat saudara, saat menghadapi ular kita jangan panik, kita harus tenang, dan sebaiknya hindari kontak langsung dengan binatang tersebut karena dapat membahayakan kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih saudara, kami harap uraian kami ini dapat membantu, dapat memberikan solusi dan menjadi masukan bagi saudara-saudara yang sering berada di kebun, sering berada dalam perjalanan ke hutan-hutan, dan yang senantiasa hidup di area tambak dan semak belukar. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kita. Amin.